Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar di tema 7. Kita memasuki tema yang baru ya. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tadi kan sudah saya share untuk tugasnya melalui Google Classroom. Nah, melalui video ini Bu Rati akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, kita akan mengingat kembali tentang cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Bagaimana itu? Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi jangan langsung ditentukan, baca dahulu semua kalimatnya. Kemudian menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Jadi ditentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu berada pada awal kalimat, awal paragraf, akhir kalimat, atau pada awal dan akhir paragraf. Kemudian setelah ditentukan kalimat utamanya, kalian menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, dari kalimat itu tarik apa pikiran pokoknya dari kalimat tersebut. Saya rasa ini kalian sudah paham ya, berulang kali kita bertemu dengan materi ini. Kemudian, tentang muatan IPA kita akan belajar tentang gaya. Kalian kan nanti mengirimkan kepada Bu Guru video singkat tentang gaya yang kalian lakukan. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak bahkan berubah bentuk. Itu yang dimaksud dengan gaya. Nah, coba perhatikan pada gambar yang pertama ini. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, mobil pada gambar di samping dapat bergerak karena didorong. Mendorong mobil itu kan menggunakan kekuatan otot atau disebut gaya otot. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu menyala karena adanya aliran listrik atau gaya listrik. Pada gambar yang ketiga ini adalah sebuah magnet yang jarumnya itu menempel pada magnet tersebut. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum dapat menempel karena adanya tarikan gaya magnet. Nah, magnet itu kan menarik benda-benda yang terbuat dari besi, sedangkan jarum sendiri adalah suatu benda yang terbuat dari besi. Kemudian pada gambar keempat, pohon apel. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh ke tanah karena adanya gaya tarik bumi atau yang biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini hanya ada di bumi. Makanya kita kan setiap hari berjalan itu tidak melayang karena kita ada gaya gravitasi. Yang terakhir, nah, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursi menggunakan roda. Nah, roda tersebut dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Ini adanya gesekan antara roda dan juga lantai, sehingga kursi bisa berpindah. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain, yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot ini bisa kita temui pada kegiatan tarik tambang, membuat kerajinan gerabah, ibu saat menggendong adik, dan saat sapi menarik bendi, atau kuda menarik pedati.
Nah, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Pengaruh gaya otot terhadap benda yang pertama yaitu benda dapat berpindah tempat. Contohnya kegiatan tas yang kalian lakukan nanti itu. Yang kedua, benda akan berubah bentuk. Ini bisa terjadi pada saat kita melakukan pembuatan gerabah dari tanah liat atau membuat kerajinan dari malam, ya. Yang ketiga, benda dia akan bergerak. Yang keempat, benda akan mempunyai arah. Selain itu, yang kedua ada gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Nah, ini nanti bisa kalian cari tahu sendiri apa yang dimaksud gaya listrik, magnet, gravitasi, maupun gaya gesek. Terima kasih. Semoga melalui video singkat ini ada ilmu yang kalian dapatkan. Jangan lupa tetap semangat belajarnya walaupun kita masuk pada masa daring kembali. Jaga selalu kesehatan, patuh kepada kedua orang tua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.